kita bisa melaksanakan observasi oleh pengawas, ya. Kemudian kalau ada salah, marilah kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan kata Muhammad pada ahli pertama. Pertama sekali kami ucapkan terima kasih pada Ibu Ince dan Ibu Komite sudah hadir di sini, ya. Kemudian dengan kawan-kawan juga sudah bekerjasama dengan baik. Kemudian anak-anak juga bisa ikut aman dalam rapat ini. Baik, adapun tujuan saya dalam hal ini, dalam rapat kita kali ini, pertemuan kita kali ini yaitu melakukan observasi yang diobservasi oleh Ibu Pengawas Asmarian PSD, yaitu judul indikator yang saya pilih yaitu refleksi pengelolaan kurikulum SMP Negeri 1 Hatapusut. Ini indikator yang saya pilih. Nah, apa tujuannya? Yaitu tujuan saya, indikator saya memandu pertemuan, ya, memandu pertemuan perencanaan program dan anggaran sekolah berbasis data yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Inilah tujuan dari indikator saya. Nah, target perilaku yaitu yang pertama, kepala sekolah memandu refleksi mendalam termasuk membicarakan umpan balik dari warga sekolah secara terbuka. Nah, jadi di sini saya selaku kepala sekolah nanti memandu refleksi yang mendalam dari warga sekolah, baik itu nanti dari guru, dari murid maupun dari komite. Kemudian yang kedua, kepala sekolah menunjukkan keterlibatan warga sekolah dalam refleksi pelaksanaan kurikulum. Nah, nanti kita mau menengok, ya, jadi keterlibatan warga sekolah. Jadi warga sekolah terlibat aktif dalam merefleksi pelaksanaan kurikulum yang sudah kita laksanakan selama setahun ini. Jadi nanti PKD bisa kita gunakan untuk refleksi nanti, ya, Bapak Ibu. Nah, ini dia. Kurikulum satuan pendidikan itu yaitu memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan dan sebagai acuan penyelenggaraan pembelajaran, dan untuk menjadikannya bermakna, maka kurikulum satuan pendidikan dikembangkan, dikelola dengan mengacu pada struktur kurikulum dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah dengan menyelaraskan karakteristik dan kebutuhan peserta didik satuan pendidikan dan daerah. Nah, dalam penyusunan tersebut, kepala satuan pendidikan didorong untuk melakukan analisis dan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dijalankan secara sistematis dan terstruktur. Jadi, inilah salah satu yang kita lakukan hari ini, yaitu melakukan refleksi. Nah, adapun transformasi satuan pendidikan dalam merdeka belajar itu, karena kita menggunakan kurikulum merdeka, ya. Yang pertama yaitu satuan pendidikan itu kalau berpihak pada murid. Ini transformasinya. Kemudian yang kedua, satuan pendidikan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif. Nah, kemudian yang ketiga, satuan pendidikan mengembangkan budaya refleksi. Ini yang kita lakukan sekarang. Kemudian hasil belajar murid terus-menerus mengalami peningkatan, terutama dalam kompetensi fondasi seperti literasi, numerasi, dan karakter. Ini PGD kita, ya, rapor pendidikan SMP Negeri 1 Hatapusut tahun 2012. Alhamdulillah tahun ini kita mengalami kenaikan dari yang tahun kemarin merah, ya, literasi numerasinya merah. Untuk tahun ini kita sudah oranye. Mudah-mudahan tahun depan kita sudah hijau semua. Ya, itu harapan kita semua. Jadi di sini yang masih oranye ini yang kita hijaukan untuk tahap depan itu yaitu kemampuan numerasi dan literasi. Jadi inilah yang akan kita lakukan refleksi pada berbasis data tadi. Nah, ini dia. Berapa kenaikannya literasi sedang, ya, literasi kita. Ini
akan dimasukkan ke dalam RKT. Nah, kita lihat yang nomor 1 yaitu kemampuan literasi. Di sini tanda orang itu ya sedang. Nah, untuk angka masalahnya ada level 1, level 2. Level 1-nya kemampuan literasi, level 2-nya yaitu kompetensi membaca teks sastra. Jadi anak-anak kita di sini literasinya dalam hal kompetensi membaca teks sastra yang masih kurang ya. Jadi untuk kegiatan inspirasi, apa inspirasi dalam kegiatan benahi di sini? Kita lihat kolom yang di sini ya. Kegiatan yang benahi yaitu peningkatan kompetensi guru dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks sastra tadi. Yang pertama, apa saja kegiatan yang bisa dilakukan di RKT ini? Inspirasinya yang pertama, kepala satu pendidikan dan pendidik mempelajari tentang teks serta teks sastra sebagai bagian dari kemampuan literasi. Kemudian yang kedua, pendidik mengimplementasikan pengetahuan tentang teks sastra untuk memperbaiki proses pembelajaran ya literasi peserta didik. Dan kepala satu pendidikan mendorong perbaikan kemampuan teks sastra di satuan pendidikan melalui program. Nah, itu bisa di dalam kegiatan atas yang dilakukan seperti peningkatan kompetensi guru untuk memperluas, mengevaluasi, memperkuat literasi ya, kemudian pengembangan kegiatan literasi dan literasi. Dan numerasinya. Di mana levelnya yaitu peningkatan kompetensi guru dalam dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks sastra juga. Sama ya. Kita lihat ini di rapor PBBK. Nah, ini adapun kegiatan-kegiatan sekolah yang sudah kita laksanakan, seperti apa sini gitu ya. Kalau tidak ada cuaca hujan ya banjir, kalau banjir tidak bisa apel ya. Kemudian ada pembiasaan asmaul husna. Kalau diperhatikan ya semuanya, karena ini akan dievaluasi apa saja kegiatan kita yang akan dievaluasi. Yang tadi literasi numerasi ya. Kemudian pembiasaan asmaul husna sebelum belajar. Ada literasi, numerasi, kemudian keyakinan Jumat, kemudian ada muhadharah ya, adro dalam sebulan sekali. Kemudian ada duha, zuhur dan tadarus bersama. Kemudian ada dari pramuka, P5, santunan pada miskin ya, anak-anak kita yang yatim. Seperti kemarin bulan puasa kita memberikan santunan kepada anak yatim. Kemudian ada gotong royong biasa, pesantren kilat ya pada bulan Ramadan. Nah ini kita sedang melaksanakan menumbuhkan karakter religius pada anak, seperti belajar, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian pembelajaran dengan memanfaatkan IT. Ini kita ada rapat ya, biasa melibatkan warga sekolah ya, ada anak murid, ada wali murid juga. Nah, inilah tujuan kita hari ini itu merefleksi. Kenapa penting refleksi itu? Yang pertama, untuk supaya kita itu dapat melihat kembali pencapaian yang dilakukan di sekolah dan hal-hal yang perlu untuk ditingkatkan dari berbagai aspek secara jujur dan berdasarkan bukti. Kemudian refleksi dilakukan bukan dalam rangka untuk penilaian kekurangan saja, terus tapi justru bersama-sama untuk mengapresiasi keberhasilan kecil ataupun besar yang sudah dilakukan dan bagaimana bersama-sama mendiskusikan solusi dan dari sebuah tantangan. Nah, di sini refleksi yang kita gunakan yaitu dengan rangka 4P ya. Yaitu rangka 4P. Yang pertama pengalaman, yaitu ya rangka untuk refleksi kita nanti pengalaman. Yang kedua apa itu pengalaman, nanti kita menyebutkan apa yang terjadi ya
perasaan. Bagaimana perasaan kita tentang hal atau kegiatan tadi, kegiatan yang sudah saya paparkan dalam bentuk foto dan PPT tadi. Mengapa demikian? Tidak. Oke, efeknya. Kemudian yang ketiga, pembelajaran. Bagaimana pendapat kita tentang pengalaman ini, ya, pengalaman yang tadi? Apakah sudah baik? Ya. Nah, kemudian penerapan ke depan. Saya minta nanti penerapan ke depan. Apa yang akan kita lakukan? Dulu, ya, merefleksi pengalaman. Nah, apa saja yang akan kita refleksi nanti? Yaitu, ya, minimal 6 bulan belakangan, ya, kita refleksi dalam 1 tahun, minimal 6 bulan belakangan. Yang pertama yaitu pengembangan kurikulum operasional sekolah. Ya, pengembangan yaitu untuk kelas 78 kurikulum MTK dan kelas 9 kurikulum 2013. Kemudian penggunaan alat dan bahan ajar. Mana kita refleksinya? Apa yang sudah dilakukan terhadap mahasiswa ini misalnya. Kemudian yang ketiga, proyek profil pelajar Pancasila atau P5-nya. Nanti kita refleksikan. Kemudian pembelajaran sesuai dengan pembelajaran capaian pembelajaran kita didik. Terus program kegiatan sekolah. Yang keenam, literasi dan memorasi. Kita jawaban ya. Silakan nanti jawabannya di sini. Akhir refleksinya. Nah, kemudian refleksi terbimbing. Apa saja? Yang pertama perasaan, identifikasi praktik baik, identifikasi tantangan dan pembelajaran. Jadi perasaan ya, kalau ada perasaan, mana perasaan terkait pelaksanaan misalnya literasi memorasi. Biasa saja, dan lain-lain. Tidak jawab ya begitu. Nah, oke. Nah ini refleksi yang pembelajaran tadi yang ketiga. Yang pertama pengalaman, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran. Nah kalau pembelajaran ini ada itu ya. Pertama apa praktik baik dalam pelaksanaan selama 3 bulan ini. Kemudian apa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari praktik. Nanti saya tunjukkan PPT itu supaya mudah menjawabnya ya. Kemudian apa yang masih menjadi tantangan? Ini belajar ya. Faktor apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program? Apa ukuran yang membuat Bapak Ibu merasa bahwa pelaksanaan kita itu programnya nanti Bapak sebutkan. Misalnya program apa tadi ya? Program Yasinan atau program Unina atau apa yang tentang pelajaran yang lain ya, itu dianggap berhasil. Kemudian apa pembelajaran yang dapat ditarik dari pengalaman ini? Kemudian apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Ya, nanti dijawab. Nah, rencana aksi. Kalau sudah ada hambatan, tentu kita ada rencana aksinya, menyusun rencana tindak lanjut. Penerapan ke depan. Apa saja yang akan kita terapkan ke depannya? Kalau kita refleksi ya, kita terapkan ke depan apa saja. Nah, langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan dari aspek-aspek tadi. Nah, apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Dan bagaimana memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk mengatasi tantangan tersebut. Berbasis aset ya, seperti yang sudah kita pernah bahas. Nah, prioritasnya sesuai dengan kriteria yang pertama, apakah rencana tersebut sangat penting untuk dilakukan oleh kita? Kita sudah ada penerapan di depannya apa? Kita sebutkan ya. Nah, kemudian apakah rencana tersebut sangat penting untuk dilakukan? Jawab ya, ini ya. Kemudian apakah langkah tersebut dapat dilakukan oleh guru dan kepala sekolah? Ya, karena ini nanti jawab ya. Kemudian apakah langkah tersebut mendukung pencapaian tujuan? Nanti kita baru tahap diskusi dan refleksi kita lanjut dan tempat balik. Semuanya di dalam sini ya. Jadi satu orang ada banyak. Nah, apa yang didiskusi kalau tadi pribadi ya, kalau ini sekarang diskusi. Dan ini yang diskusi yang tadi pribadi. Apa tujuan yang diharapkan dari langkah? Jadi langkah ini langkah kegiatan ya, langkahnya. Aktivitas apa saja yang akan dilakukan? Nah, indikator keberhasilan dari langkah tersebut apa saja?
Dan kapan yang akan dilakukan? Siapa saja yang terlibat? Dan apa saja peran mereka? Siapa saja pihak yang akan dilibatkan? Ya, kita nanti bersama. Kemudian itu penutup. Nah, penutup di sini, apakah yang Bapak Ibu rasakan setelah mengikuti refleksi ini? Apa yang Bapak Ibu rasakan? Nah, setelah refleksi ini nanti kita kembali. Apa yang menjadi kesulitan Bapak Ibu ketika mengikuti seksi refleksi ini? Ya, hal apa yang akan Bapak Ibu coba setelah mengikuti sesi refleksi? Jadi di sini kita memberikan refleksi yang jujur ya Bapak Ibu, jujur dan terbuka. Oke, nah tantangan ini ada beberapa catatan dibaca ya Bu ya. Tantangan dan upaya mencapai tersebut. Yang pertama yaitu sebagai kepala sekolah dalam indikator ini akan menerapkan kurikulum merdeka itu. Jadi di sini masih belum memenuhi kebutuhan yang secara maksimal, ya. Karena di sini pembelajaran berdiferensiasi sesuai tujuan kurikulum merdeka itu masih belum terlaksana dengan baik. Nah ini tantangan satu. Kemudian saat ini kebutuhan siswa didik memberikan upaya-upaya sesuai dengan keinginan murid juga masih kurang. Pembelajaran berpihak pada murid itu masih belum maksimal. Nah kemudian pada saat guru juga di sini pada saat pembelajaran masih menggunakan metode lama, ya ada beberapa. Nah kemudian upaya-upaya terkait ini menurut saya, catatan saya, yang pertama menambah ilmu saya dengan mempelajari OMM terkait belajar tadi dan pengelolaan lainnya. Kemudian melaksanakan supervisi dan evaluasi secara berkala. Kemudian mengcoaching guru rapat pembelajaran rutin tentang apa saja kendala yang dihadapi dalam menjalankan implementasi kurikulum merdeka. Kemudian mengarahkan guru untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran, membangun budaya positif sekolah untuk meningkatkan suasana pembelajaran yang kondusif. Saya kita pembelajaran yang aman, nyaman, dan damai. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk kegiatan selanjutnya kita saling merefleksi. Jadi refleksinya boleh ditulis, boleh disebutkan pakai mic, ya. Apa saja tadi? Kita buka kembali ya. Ayo Pak, bisa diskusi Pak. Jawaban refleksi daripada guru semua, dan di sini saya ikut serta menjalankan program dan ikut serta dalam perencanaan program yang dibuat. Dua, adanya diskusi antara kepala sekolah dan guru dalam proses perencanaan. Yang pengalaman. Selanjutnya perasaan. Perasaan senang karena bisa ikut serta dalam menjalankan proses. Senang karena bisa ikut serta dalam menjalankan dan proses perencanaan. Satu, beberapa program berjalan namun kurang efektif. Dua, kesiapan sebagai guru untuk menjalankan program tersebut harus lebih ditingkatkan ke depannya. Kegiatan sekolah. Kepala sekolah bersikap terbuka dalam menerima masukan dan perubahan terkait kegiatan pembelajaran. Perasaan senang dan bersemangat dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pembelajaran perlu adanya kolaborasi menyeluruh untuk dapat menjalankan program sekolah dengan maksimal. Yang terakhir, penerapan ke depan. Merancang pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan memanfaatkan IT.
perwakilan dari Majlis Guru ya saya, dia dari murid juga. Nah, di situ pengarahan lagi. Kalau dari murid tadi pengarahannya tentang pramuka, kesan gitu ya. Jadi lebih ditingkatkan lagi. Insya Allah kedepannya pramuka akan kita tingkatkan lagi. Dan untuk kemah tadi kita kemarin sudah bahas. Kalau sudah mantap semua, baru kita buat kemah. Karena di kemah itu nanti kita kan ada pertandingan-pertandingan. Kalau kita belum mantap, nanti kalau tanding orang keluar tenang gitu kan. Nah, jadi kita tetap harus tingkatkan lagi untuk kedepannya. Siap? Kemudian tadi perasaan rata-rata perasaannya senang gitu ya. Jadi belum ada belas saya dengar bingung saya baca ya. Bingung, galau, dan gimana apa ini. Nah, kemudian alhamdulillah ya kalau memang perasaannya senang. Kemudian untuk pembelajaran tadi sudah ya yang dari murid tadi pembelajarannya merasa senang. Jadi guru menjelaskan sudah dengan baik. Kemudian penerapan ke depannya yaitu tadi untuk pramuka nanti insya Allah kita akan tingkatkan lebih baik lagi. Nah, untuk yang dari perwakilan guru tadi yang saya tangkap guru itu kan berpraktik baik, berkolaborasi tadi ya. Insya Allah kita kedepannya tetap meningkatkan kolaborasi dan praktik baik demi pembelajaran yang berpihak pada murid ya untuk kemajuan sekolah kita. Ya, umpan balik yang terbuka, yang bijaksana untuk ke depan lagi ya, untuk tahap 1 tahun ke depan. Apa saja kira-kira? Boleh disampaikan? Apa-apa satu, ibu satu, dua ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang kita terkait kembali dari refleksi yang sudah berangkat bersama dengan rekan guru lainnya. Luar biasa, kami rekan-rekan guru belajar untuk melakukan refleksi. Di mana refleksi itu merupakan inti dari sebuah proses pembelajaran untuk menangkap apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki. Terkait program yang ke depan akan dilaksanakan dan hasil refleksi yang sudah dilakukan sangat luar biasa karena kami dari kepala sekolah sangat terbuka untuk menerima masukan dan perubahan yang disampaikan oleh rekan-rekan guru dan selalu bersedia untuk sama-sama berkolaborasi dalam merancang mulai dari menyusun, merancang dan menerapkan program pembelajaran yang ada di SMP Negeri 1 Atapukun. Untuk program yang sudah disampaikan oleh peserta didik merupakan saran yang luar biasa, di mana program itu memang sebaiknya sangat memperhatikan suara pun. Kami akan melakukan atau meneruskan kegiatan refleksi ini bersama dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk merancang program-program baru yang akan menjadi program unggulan yang ada di SMP Negeri 1 Atapukun. Untuk kolaborasi bersama rekan guru mungkin tidak terbahas bahwa kedepannya kegiatan komunitas belajar yang ada di SMP Negeri 1 Atapukun untuk terus kita semarakkan, tidak hanya berhenti ketika hanya ada misalkan dari dinas pendidikan, namun kegiatan komunitas belajar ini merupakan sarana belajar kita bersama dengan rekan-rekan guru untuk dapat lebih menimba ilmu dan memperbaiki pembelajaran yang berpihak kepada murid. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nangkap dari apa yang Bapak dituliskan tadi, saya yang membaca. Di situ Bapak dan Ibu, mungkin ini perasaan Bapak dan Ibu semua, perlunya kolaborasi kerjasama yang baik untuk meningkatkan kualitas di sekolah kita, baik itu dari segi pembelajaran maupun kegiatan ekstra. Depan kami berharap daripada majelis guru ini untuk usulan karena ini masih tahun ajaran yang baru yang sekarang sudah berjalan, alhamdulillah. Kedepannya besok kalau bisa 1 bulan sekali kita melaksanakan
kegiatan rapat rutin, jika perlu kita undang perwakilan daripada orang tua atau komite sekolah untuk program tahun ajaran 2024 yang sekarang sudah berjalan, saya rasa sudah bagus. Dan ke depan mungkin kita perlu meningkatkan lagi atau kita adakan penambahan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif terhadap anak. Sedikit masukan yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Nadia dari perwakilan Guna dan Pak Wandi telah menyampaikan tentang lagi. Sekali ya, jadi intinya singkat. Nanti program-program yang sudah ada tetap kita jalankan, kita tingkatkan lagi, kemudian kita akan menambahkan program-program baru lagi untuk tahun depan, ya, untuk semester depan. Kemudian tadi kita tetap menjalin kolaborasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di CP Buku Nasional itu ini. Nah, dengan memperhatikan suara murid, gitu ya, pilihan dan pemilihan murid itu. Jadi sepertinya revisi hari ini cukup sekian dulu. Nanti untuk kedepannya kita akan tetap melakukan revisi seperti ini lagi. Karena dengan melakukan revisi seperti ini kita bisa memperbaiki apa yang kurang dan bisa meningkatkan apa yang perlu ditingkatkan. Itu ya Bapak Ibu. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.